pertanyaan gue, nggak bisa. Lo nggak bisa kayak begitu. Lu yang bikin perkara, lu yang bikin masalah. Gue yang dijahatin sama kalian. Dengerin ya, nggak bisa. Gua kalau dibayar profesional ya, lebih dari segitu harganya. Oke, tahu Ya. saya tahu. Ya udah, kenapa lu bilang gua meres di mana gue? Buktiin kalau gua ada meres kalian. Meres di mana gua? Gua komunikasi aja terakhir gua di Pattaya. Meres di mana gue? Enggak, lu jawab. Ayo, lu mau ketemu ayo, tapi lu jawab. Gua meres di mana? Apa yang gua peres dari kalian? Jangan dulu sekarang ribut-ribut di sini. Nggak ada ribut-ribut, lu yang ribut-ribut kok, lu yang nantang-nantangin di story. Gua mah nggak ada, gua nggak ada takut. Enggak, lu jelasin dulu. Lu jelasin, itu anak buah lu semua, dayang-dayang lu, si Panda lah, si Sumbing lah, si inilah, si itu. Bilang gua meres apa gue? Gua tanya, jawab dulu. Itu kapan kita ketemu? Enggak, lu jawab dulu pertanyaan gue. Ya, biar kita selesaikan. Lo iya, selesai, tapi nggak bisa. Gua nggak mau gue dibilang gua meres. Gua loh, kalian tuh belum pada buta kan matanya. Si Reza atau flexing, ngapain lu dikit-dikit posting di eksklusif? Lu nyari duit juga di situ, bukannya lu kayak tanya kaya. Masa Kang flexing dikit-dikit posting di eksklusif? Di biasa aja kayak gue gini bisa nggak? Lu nyari duit buat apa? Buat modal? Apa sih? Aneh banget. Makan nggak lu? Biar cepet gemuk. Bentar lagi kita ketemu di pengadilan. Makan ya. Lu cari sono dari TV A sampai TV Z. Ada nggak Dewi Persik ganjen-ganjen sama laki-laki? Nggak ada. Nggak kayak Jengger. Jauh. Yang penting kan ada Pak Johnson, kan aku berani pemirsa. Kalau nggak ada Pak Johnson aku nggak berani. Kok Johnson tersayang? Ya, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Dewi Persik. Tidak ada hubungan apa-apa. Jadi kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas Nikita Mirzani labrak suami Reza Gladys. Begini videonya. Jawab dulu pertanyaan gua, nggak bisa. Lo nggak bisa kayak begitu. Lu yang bikin perkara, lu yang bikin masalah. Gua yang dijahatin sama kalian. Dengerin ya, nggak bisa. Gua kalau dibayar profesional ya, lebih dari segitu harganya. Oke, tahu Ya. saya tahu. Ya udah, kenapa lu bilang gua meres di mana gue? Buktiin kalau gua ada meres kalian. Meres di mana gua? Gua komunikasi aja terakhir gua di Pattaya. Meres di mana gue? Enggak, lu jawab. Ayo, lu mau ketemu ayo, tapi lu jawab. Gua meres di mana? Apa yang gua peres dari kalian? Jangan dulu sekarang ribut-ribut di sini. Nggak ada ribut-ribut, lu yang ribut-ribut kok, lu yang nantang-nantangin di story. Gua mah nggak ada, gua nggak ada takut. Enggak, lu jelasin dulu. Lu jelasin, itu anak buah lu semua, dayang-dayang lu, si Panda lah, si Sumbing lah, si inilah, si itu. Bilang gua meres apa gue? Gua tanya, jawab dulu. Itu kapan kita ketemu? Enggak, lu jawab dulu pertanyaan gue. Ya, biar kita selesaikan. Lo iya, selesai, tapi nggak bisa. Gua nggak mau gue dibilang gua meres. Gua loh, kalian tuh belum pada buta kan matanya. Para tersangka dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang NM dan IM kemarin mangkir lagi dari panggilan kedua pihak kepolisian Senin 24 Februari 2025. Yang jadi pertanyaan, ini kenapa mangkir? Takut, gemetar, panik, yang dibalut dengan kata kerjaan untuk membayar THR karyawan di rumah. Pertanyaannya, apakah uang 4M kemarin tidak cukup untuk membayar gaji karyawannya? Saking ketakutannya, saking paniknya, kolom komentarnya pun dibatasi. Dan para buzzer-buzzer semakin menggila mengintimidasi Dr. Reza Gladys lewat keluarganya, anak-anaknya, suaminya, usahanya, semua diintimidasi. Katanya baru tersangka, katanya akan ada persidangan, dibuktikan saja. Lalu kenapa panik, kenapa takut, semua mau dihajar. Membahas RDPU kemarin, ketika brand owner dan juga para dokter itu datang untuk menghadiri RDPU bersama dengan anggota DPR, kenapa kalian kepanasan juga? Bukankah DPR tidak pernah mengundang? Dan itu adalah hasil dari suratan dari para brand owner dan juga para dokter yang hadir kemarin.
Jadi RDPU itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian merasa kalian butuh untuk didengarkan oleh anggota DPR, maka bersuratlah. Yang kemarin digaung-gaungkan adalah harusnya korban yang datang dan didengarkan oleh pihak pemerintah. Masalahnya sudah 4 bulan huru-hara perskincarean ini berjalan, tapi pihak korban belum pernah ada yang membuat laporan atau pengaduan kepada pemerintah. Sehingga ketika sekarang para brand owner dan juga para dokter ini datang ke playing victim. Padahal kalian yang merasa menjadi korban tidak pernah ada pelaporan. Bahkan si oknum bertopeng yang katanya mau mengedukasi, katanya mau membela korban-korban, tapi justru sudah 2 kali datang ke podcast Uya Kuya, tidak pernah tuh membela mereka dan mengupayakan untuk bisa mendapatkan jadwal RDPU bersama dengan anggota DPR. Ketika beberapa kuasa hukum juga sudah membuat pernyataan kalau mereka siap membantu para korban-korban dari yang katanya skincare abal-abal ini, tidak pernah ditanggapi dan sampai sekarang belum ada terkumpul dan belum ada membuat laporan baik di kepolisian maupun ke anggota DPR. Kemudian tuduhan atas para dokter dan juga brand owner yang kemarin hadir di RDPU bersama dengan anggota DPR itu adalah mafia skincare. Tahukah kalian mafia skincare yang sebenarnya itu sebenarnya sedang duduk manis, menerima uang bermiliar-miliar tanpa perlu repot-repot mengotori tangannya dan mengambil untung atas huru-hara skincare ini. Karena sejak semula para brand owner ini dan juga para dokter ini yang datang itu adalah tegak lurus dengan BPOM. Jadi mereka bukanlah mafia skincare yang sebenarnya. Namun saya juga ingin menanggapi dan meng-highlight tawaran dari Mas Uya Kuya. Ayo, masyarakat yang merasa menjadi korban skincare abal-abal, ayo segera buat laporan, please, supaya kasus ini terang benderang, supaya bisa dilihat mana buktinya, mana oknum-oknum yang harus segera ditangani oleh pihak kepolisian atau BPOM. Ayo, ditanggapi, beberapa pengacara sudah mau membela kalian dan mau mengawal kasus kalian. Ayo yuk, segerakan laporannya. Ini pemerasan atau penyuapan, Pak. Jadi begini teman-teman, kalian yang harus kalian pahami, pemerasan dengan penyuapan itu beda. Dari pasal pun beda. Pasal pemerasan itu pasal 368. Pasal penyuapan itu pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Pemerasan itu ada ancaman, ada kekerasan, ada paksaan dari orang yang mau memeras. Terus kita bahas dulu persoalan Nikita Mirzani. Katanya dia memeras. Pertanyaannya, apakah dia memaksa, apakah dia mengancam, apakah dia menggunakan kekerasan? Kalau jawabannya enggak, ya hati-hati. Itu pertama. Yang kedua, suap. Suap itu terjadi kesepakatan atau pemberian terhadap pejabat atas untuk tugas yang di luar daripada wewenangnya atau tugasnya, disepakati supaya dimudahkan. Paling gampangnya kayak gratifikasi lah. Itu namanya suap. Jadi antara pemerasan dan penyuapan itu beda. Terkait kasus Nikita Mirzani, saya nggak pernah bilang persoalan saya di Dr. Reza, saya nggak pernah bilang saya di kubu Nikita Mirzani, enggak. Kita lihat nanti persidangannya. Tapi kalau memang dituduhkan Nyai, bahwasannya Nyai itu memeras, nanti kita lihat apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Persoalan penetapan tersangkanya, kepolisian menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, itu dasarnya kan 2 alat bukti. Kalau kepolisian merasa 2 alat bukti itu cukup untuk menetapkan tersangka, ya mana-mana aja. Makanya Nyai, saya bilang dia paham. Kenapa dia paham? Karena dia bilang, ya udah biasa aja. Kalau kalian mau tahan, kalian mau tetapkan tersangka, nggak apa-apa. Nanti kita lihat di persidangan apa yang akan terjadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi pemerasan dengan penyuapan, gampangnya kalian pahami, di dalam penyuapan itu ada kesepakatan, itu pemberian. Pemerasan ada kekerasan, ada ancaman, ada paksaan, kayak gitu. Thank you. Guys, video ini, yang ini udah liat EPP kalian belum, guys? Yang mana? Ini. Mbak Dewi Persik. Komentar-komentar netizen bikin ngakak Kiki, kita review yuk. Boleh. Wantel mama. Apa lagi? Maaf DP, malam ini kamu harus pulang. Indonesian Idol. Garam dan madu
versi meng. Udah bener gudang garam jadi. Yang bawa merinding. Garam dan Royco. Oh, Mas. Enak banget pas bagian diemnya. Nggak nyanyi dong.